Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kalau minggu yang lalu anak-anak sudah belajar kembali materi kelas 11 yaitu tentang hidrokarbon. Hidrokarbon dibedakan menjadi hidrokarbon jenuh dan tak jenuh. Kalau jenuh artinya ikatannya itu tunggal atau yang tergolong jenuh adalah alkana, sedangkan tak jenuh itu mempunyai ikatan rangkap. Yang termasuk tak jenuh adalah alkena dan alkuna. Kemudian anak-anak waktu kelas 11 sudah belajar misalnya alkana mulai C1 sampai C10. Dimulai dari metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dan dekana. Nah, kita mengingat kembali ya, jangan sampai lupa karena itu dasar untuk kita belajar senyawa karbon di kelas 3. Coba sekarang kita belajar tentang gugus fungsi. Apa yang dimaksud gugus fungsi senyawa karbon? Jadi gugus fungsi adalah gugus yang menjadi ciri utama dari senyawa karbon dan merupakan gugus yang berperan dalam reaksi senyawa karbon. Jadi ciri utamanya. Nah, nanti senyawa karbon yang dibahas di kelas 12 itu dimulai dari nomor 1 ini haloalkana sampai amina. Kita bahas satu-satu dulu. Haloalkana terdiri dari halogen dan alkana. Halogen itu golongan 7A. Jadi X-nya ini bisa diganti dengan FCl-BrI. Jadi kalau di sini RX, R itu gugus alkil, jadi bisa metil, etil, propil, butil, nah gitu ya. Kemudian kalau RX berarti R-nya itu alkil, X-nya itu alkana. X-nya itu adalah halogen. Saya contohkan di sini CH3Cl karena R itu adalah CnH2n plus 1. Itu alkil itu CnH2n plus 1. Kalau C-nya 1 berarti hanya 3. 2 kali 1 plus 2 kali 1 plus 1. Kalau N-nya 2 berarti hanya 5. Berarti C2H5. Sehingga kalau ini CH3Cl ini alkil, ini halogennya berarti metil klorida. Kalau ini C-nya 2 berarti etil klorida. Kemudian yang kedua tentang alkohol. Alkohol atau nama yupaknya adalah alkanol. ROH, rumus umumnya ROH. Nah, ciri utamanya adalah OH. OH ini ciri utamanya. Nah, CnH2n plus 2O. Kemudian ini rumus molekulnya CnH2n plus 2O. Nah, karena di sini R, ini bisa saya beri metil OH. Metil alkohol atau metanol. Metil alkohol atau metanol. Kemudian kalau C-nya 2 berarti hanya 5. Ini C2 hanya 5. Etil alkohol atau etanol. Coba kalau dihitung C-nya 1 hanya 4, O-nya 1. Sehingga mengikuti rumus CnH2n plus 2. C1 H2 kali 1, 2 plus 2O. CnH2n plus 2 itu. Asalnya dari situ. Kemudian ini C-nya 2. Hanya berarti 6. H2n plus 2. C2H6O. C2H6O. Berarti kalau C-nya 3 hanya berapa? C3H8O. Kalau C4 H berapa? C4H10O. Itu dan seterusnya ya anak-anak. Kemudian yang ketiga adalah alkoksi alkana atau ether. Rumus umumnya atau rumus strukturnya ROR. Gugus fungsinya adalah O, berarti ciri utamanya O. Nah, saya contohkan di sini CH3, ini ROR. Ini metil, sehingga namanya dimetil ether. Dimetil ether, metilnya ada 2. Kalau dihitung C-nya 2, hanya 6, O-nya 1. Rumus molekulnya sama. Anak-anak ingat ya waktu kelas 2,
Kalau senyawa itu mempunyai rumus molekul sama, maka dia disebut isomer. Sehingga alkohol itu dengan eter merupakan isomer. Jenis isomernya apa? Isomer gugus fungsi. Karena rumus molekulnya sama, tetapi gugus fungsinya berbeda. Saya ulang, alkohol merupakan isomer dari eter. Karena rumus molekulnya sama, gugus fungsinya beda. Yang keempat adalah senyawa alkanal. Kalau tadi alkanol, sekarang alkanal. Alkanal nama lainnya adalah aldehid. Tapi nama yupaknya alkanal ini. Rumus umumnya RCOH, gugusnya ini COH. Ini COH. Atau kalau dituliskan tanpa tangan, C-nya CHO ini biasanya. Rumus molekulnya CnH2nO. Sehingga kalau misalnya C-nya 2, H-nya 4, O-nya 1. Saya contohkan, ini R-nya RCOH. R-nya metil COH. Karena ini alkanal, maka kalau C-nya 2 namanya etanal. Ini etanal. Kemudian yang kelima adalah alkanon atau keton. Keton RCOR. Gugus fungsinya, ciri utamanya CO nih, CO di tengah, ada CO di tengah. Nah, saya contohkan ini RCOR, ini RCOR. Ini metil, ini metil. Sehingga namanya ini metil, metilnya ada 2, dimetil keton. Saya ulang, ini dimetil keton. Kalau dihitung, C-nya ada 3, 1, 2, 3. H-nya ada 6, O-nya ada 1, CnH2nO. Kalau tadi CnH2n plus 2 ya, untuk alkohol dan eter. Sekarang kalau aldehid dan keton, itu CnH2nO. Sehingga antara aldehid sama keton itu mempunyai rumus molekul yang sama, tetapi strukturnya berbeda. Sehingga aldehid merupakan isomer dari keton. Yang berikutnya adalah asam alkanoat atau mempunyai nama lain asam karboksilat dan ester atau alkil alkanoat. Asam alkanoat mempunyai rumus COOH, gugus fungsinya atau ciri utamanya COOH ini. Kemudian keton RCOOR, jadi R-nya ada 2, depan dan belakang. Nah, di sini gugus fungsinya COOR ini. COOR ini. Jadi antara aldehid dan keton, itu merupakan isomer. Karena apa? Ya mempunyai rumus molekul sama tetapi gugus fungsi yang beda. Ini sebetulnya salah ya, ini maaf. RCOO saja ini gugus fungsinya. RCOO ini untuk alkil alkanoat. Kemudian kalau saya contohkan CH3COOH, ini sering sekali kalian pelajari mulai di kelas 1 sudah kalian kenal CH3COOH. Ini asam etanoat atau dikenal dengan asam cuka CH3COOH. Kemudian kalau ini CH3COOCH3. Ini metil, kemudian ini etanoat. Kan alkil alkanoat, metil etanoat. Kemudian yang terakhir amina. Amina adalah RNH2. Di sini kembali lagi R itu CnH2n plus 1 NH2. Saya contohkan CH3NH2, metil amina.